Oke, kita lanjutkan ya. Eh, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan ya. Nah, ini soal tadi yang sudah kita jelaskan sekilas ya. Jadi ada hujan maksimum tahun nasional 10 tahun ya. Jadi nanti hujan ini nanti yang menjadi R24-nya ya. R24 di rumus Mononobe ya, disebut dengan R24 dan seterusnya ya, R24. Nah, di hujan 10 tahun ini akan menjadi ini ya. Lalu ini akan dibawa ke rumus Q ya, ya rumus rasional ya 0,278. Tadi saya salah sebut ya. Bukan 0,0278 atau 0,0278 tapi 0,278 ya dikali dengan koefisien aliran ya dikali dengan koefisien storage ya, ya dikali I ya dikali dengan luas das. Ya. Kalau dari soal kan ini sudah diketahui ya di soal sebelumnya. Ini juga sudah diketahui di soal sebelumnya ya. Ini soal 21 ya. Ini soal 22 ya. Oke. Ini sudah diketahui. Oke, nanti kita ikutin saja ya. Kita ikutin saja. Jadi ini merupakan ya, contoh soal ya untuk menentukan curah hujan rencana periode ulang 5 tahun dan banjir rencana 5 tahun ya, untuk periode ulang 5 tahun. Nah, jadi ini soal ya ada data 10 tahunan ya yang ingin direncanakan adalah hujan rencana periode ulang 5 tahun dan debit rencana 5 tahun ya, periode ulang 5 tahunan. Oke. Di sini penulis ya Pak Alfian langsung menunjukkan penyelesaiannya. Ini kayaknya kursor nggak. Oke, ya. Ini coba perhatikan ya. Coba perhatikan ya. Ini jumlah hujannya 10. Ya. Jumlah datanya itu 10 ya. Jadi 10. Jadi N-nya 10. N sama dengan 10. Ya, ini N10. Ini rata hujan maksimum tahunan ya. Dijumlahkan semua menjadi 996. Ya, jadi rata-ratanya adalah 996 dibagi 10. Jadi ini ya, rata-rata 99,6. Nah, kita kan ingin mencari standar deviasi kan. Standar deviasinya itu ya ini ya RI kurang R rata-rata dikuadratkan. Jadi jumlah ya penjumlahan dari RI kurang R rata-rata. RI kurang R rata-rata kan berarti tutornya nggak mau jalan. Nah ini jadi RI kurang I rata-rata ya kan
Berarti 115 kurang 996 berapa? Dikuadratkan menjadi 237. 87 dikurang dengan 996 dikuadratkan jadi 158. Dan juga sepertinya 136 dikurang dengan 996 dikuadratkan menjadi 1324. Jadi RI kurang I rata-rata ya juga dijumlahkan. Bukan dijumlahkan, dikuadratkan ya. Dikuadratkan ya masing-masing angkanya ya. Lalu ini jumlahnya, jumlah ada sigma. Jadi dapatnya adalah ini. Jadi nanti waktu SD atau standar deviasi itu nanti memakai data ini. Ya, memakai data ini dikurang 9. Ya. Dibagi 9, bukan dikurang. Dibagi 9. Oke. Sebentar. Lalu ya, rata-rata sudah kita dapatkan ya. Oke. Ada masalah dengan keyboard saya. Oke. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Oke. Nah, ini ya. Jadi rata-rata adalah jumlah dari RI masing-masing yang dibagi dengan N. Dibagi dengan N. Jadi didapat 99,6. 99,6. Nilai ini dibagi 10 dapat 99,6. Lalu untuk mendapatkan standar deviasinya, standar deviasi seperti tadi ya, masing-masing R ini dibagi dan dikurangi dengan rata-rata, lalu dikuadratkan, ya, dikuadratkan, lalu dijumlahkan mendapatkan angka ini, ya, 3. Lalu dibagi dengan 9. Ya, dapatnya standar deviasinya adalah 47,124 mm. Jadi rata-rata hujannya dalam 10 tahun adalah 99,6 meter ya. Rata-rata hujan maksimum selama 10 tahun. Dan ini adalah standar deviasi dari 10
data hujan yang ada. Ya, keragamannya itu 47,14 mm. Oke. Nah, dari rumus ini maka didapatlah ya, kita mencari gambelnya ya, frekuensi gambelnya di memakai rumus ini ya. T adalah periode ulang, ya. Periode ulangnya 5, ya ini 5. Karena ini kita memakai 5, di T diganti dengan angka 5, maka didapat angkanya adalah 0,720. Lalu dimasukkanlah nilai ini semua ke rumus asal ya, rumus asal hujan rencana. Didapat satu angka ya, rata-rata ditambah dengan koefisien frekuensi gambel 5 tahunan ditambah dengan dikali dengan standar deviasi, maka didapat nilainya adalah 133,530 mm. Nah, ini adalah hujan periode ulang, hujan rencana untuk periode ulang 5 tahunan. Ya, 5 tahunan. Periode ulang 5 tahunan. Nah, di sini penulis ya memakai dua cara karena frekuensi gambelnya itu juga ada dua. Nah, cara yang kedua itu ini ya. Nah, cara yang kedua ya memakai frekuensi yang lain ya, memakai frekuensi sebaran gambel yang lain. Ini memakai K5 yang lain ya. Memakai rumus K5 yang lain. Nah, YTR-nya memakai ya rumus yang ini ya, rumus yang ini didapat YTR 1,5. Nah, YN itu 0,4952. Nah, ini kita lihat tabel yang tadi. Tabel yang tadi sudah kita sampaikan ya. Karena dia datanya itu ada 10, ya, maka YN-nya itu ini. Ini YN-nya. Dan SN-nya adalah yang di bawah. SN-nya adalah yang di bawah. Ya, 0,9496. Ini coba kita perhatikan ya. Untuk gambar yang kedua itu dia memakai tabel. Ya, ini memakai tabel. Ya. Yang kedua memakai tabel. Mendapat ini jika datanya 10. YN 10. Dan ini SN 10. Maka didapat frekuensi gambar itu 1,058. Ini lebih coba bandingkan dengan yang ini. Ini lebih besar ya, lebih besar ya, daripada yang rumus K5 yang gambar yang pertama. Ya, otomatis jika karena rumus satu linear, maka bisa saja ya, angkanya itu lebih besar. Kita lihat ya. Jadi R5 tahunnya ini ya, didapat dengan K yang 1,058 didapat ya 99,6 ini sama angkanya dengan yang di atas ya, sama ya 47,24 juga sama ya. Nah, 1,058-nya ini berbeda ya. 1,058 ini berbeda dengan 0,7. Jadi otomatis nilai R5 tahunnya juga lebih besar ya, daripada yang ini. Ya. Jadi ada dua data, ada dua hasil hitungan ya. 1,133,530 mm ya untuk 5 tahunan curah hujannya, dan 1,49. Otomatis juga demikian ya untuk banjir rencana. Ya, untuk banjir rencana ya. Nah, ini bisa kita cek di soal sebelumnya ya. Soal sebelumnya di slide sebelumnya. Ya, ini berapa diketahui ya nilai koefisien alirannya dan nilai koefisien tampungan. Ya. Jadi jika di soal 21 kan nilai CNC-nya ini kan 0,065, koefisien tampungnya adalah 0,049. Nah, CS ini kan
ya 2 TD ya, 2 TD per 2 TD tambah TS gitu kan. Nah, tampungan ya. Nah, nanti waktu konsentrasi juga punya ya, TO tambah TL gitu kan. Sedangkan koefisien aliran 0,6 ini melihat land use-nya. Melihat land use-nya. Untuk CS itu bisa dilihat lagi di slide-slide sebelumnya ya. Untuk bagaimana menghitung dari koefisien storage. Bagaimana titik jatuhnya itu. Yang sekarang ini area ya. Ini area, ini tinjauan kita di sini ya. Ini ada tampungan storage ya. Tekan hujan yang terjatuh jatuh di sini. Ini waktu dari ini ya, dari waktu terjauh hingga waktu ke saluran ya, berapa waktunya ditambah dengan waktu ini. Nah, waktu konsentrasi. Nah, didapat juga DC-nya itu 0,848 jam dan A 0,2 km persegi. Nah, nilai ini tadi rumus Mononobe ya itu memakai yang 133.530. Ya. Ini penulis meletakkan angka 133,5730. Nah, ini ya. 13350 ini adalah data kursor saya agak bermasalah. Nah, ini ya, nilai yang pertama. Ya. Jadi penulis membuat nilai yang pertama untuk debit 5 tahunannya. Ya, untuk debit 5 tahunnya itu dinilai I-nya, nilai intensitas hujannya. Ya, beliau menuliskan ya, angka ini, ya. Didapatlah intensitas hujan itu dalam 1 jam adalah 51 ya, 728 mm dalam 1 jam. Nah, ini ada intensitas hujannya. Ya. Dalam 1 jam, ya itu tadi, dalam 1 jam berarti ada ketinggian hujan yang terjadi itu setinggi 51,728 mm. Ya. Maka setelah kita bisa mendapatkan nilai I, maka barulah kita bisa memasukkan ya ke rumus rasional. Ya. Di 0,278 ya dikali 0,605 koefisien aliran ya, berarti land use-nya ya, land use-nya itu ya. Jadi gabungan dari beberapa land use dapatnya adalah koefisien 0,605. Ini adalah koefisien tampungannya ya. Lalu ini adalah nilai I ya, dan ini adalah nilai A, luas dari area yang jadi tinjauan. Maka ini adalah debit banjir rencana yang menjadi patokan nanti kita dalam membuat dimensi saluran drainase dalam kawasan tersebut. Nah, jadi ini patokannya. Ini adalah ya, jadi ini adalah nilai Q ya, rencana kita untuk mendesain sebuah drainase dengan periode ulang 5 tahunan. Jadi kira-kira seperti itu ya cara kita menghitung menggunakan sebaran tipe Gumbel ya untuk menentukan berapa debit rencana periode ulang 5 tahunan. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan ya, yang agak panjang prosesnya itu adalah waktu kita menentukan intensitas hujan. Saat kita menentukan ini agak panjang prosesnya. Kenapa? Karena di R24-nya ini, ya, sini perlu analisa sebaran.
Ini belum lagi nanti kita menganalisa masing-masing stasiun hujan. Seperti yang dalam metodologi kemarin ya. Ini stasiun hujan A, gitu kan, B, C misalnya. Gitu kan. Ini kan ada 3 cara ya. Ada 3 cara gitu kan. Ada 3 cara. Ya. Ada 3 cara nanti bagaimana eh, bagaimana nanti menghitung ya masing-masing dari curah hujannya. Berapa curah hujan rata-rata dari uh, areal ini. Ya. Ini baru satu stasiun hujan. Ya, ini satu stasiun hujan ini ya ada nanti 10 data. Oke. Stasiun hujan ini juga ada 10 data. Ya. Stasiun hujan ini juga ada 10 data. Kalau contoh yang tadi itu kan sudah dimampatkan ya atau sudah kesimpulan ya bahwa dari tiga stasiun ini dijadikan rata-rata semuanya. Nah, bagaimana jika nanti data masing-masing ini ditampilkan menjadi lebih banyak? Nah, itu kan nanti menjadi lebih kompleks penyelesaiannya. Ya. Jadi sekali lagi hujan yang ada di contoh 23 dari buku Pak Alfian ini, ya, beliau sudah mengkonklusikan nilai dari hujannya itu ya. Di hujan 10 tahun itu sudah dikonklusikan, sudah menjadi data yang siap diolah. Gitu kan. Padahal yang 10 ini ya bisa saja dia berasal dari sini. Gitu. Ya. Data dari sinilah yang membuat data itu bisa seperti ini. Bisa ditabulasikan dengan sederhana dalam satu kolom. Ya, padahal bisa beberapa kolom, gitu kan. Minimal ya minimal berapa kolom ya? Minimal 30 kolom minimal. Ya. Sebelum satu kolom ini ada 30 kolom. Ya. Dan di 30 kolom ini nanti ada masing-masing kolom bisa beratus-ratus ya. Itu yang disederhanakan. Ya. Demikian ya. Nanti kita coba lagi membahas bagaimana menghitung ya. Kalau memang ada kesempatan kita menghitung bagaimana kita bisa menghitung dari masing-masing stasiun hujan dan digabungkan dengan stasiun hujan yang lain sehingga menjadi sebuah hujan maksimum rata-rata atau hujan rata-rata tahunan ya, sehingga yang hujan rata-rata tahunan yang terakhir ini nanti dimasukkan ke Gumbel atau log percent atau ke log normal ya. Tapi mungkin ke depan kita coba memakai log percent tipe 3 dulu untuk soal yang semisal dengan contoh yang ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.